Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang ada di Dusun Drodur. Perkenalkan, saya Veronica Andika Andita, biasa dipanggil Kakak, yang merupakan salah satu mahasiswa UGM yang mengikuti KKN PPM UGM di tahun 2020. Nah, saat ini saya akan menyampaikan teknik dan strategi pemasaran melalui sosial media. Hal ini guna memenuhi program penyuluhan strategi dan teknik pemasaran daerah wisata Wakade Citakan. Nah, sebenarnya apa itu sosial media marketing atau pemasaran produk atau brand dengan menggunakan platform sosial media? Sosial media marketing adalah pemanfaatan media sosial untuk mempromosikan produk. Pada prakteknya, upaya sosial media marketing sering digunakan bersamaan dengan upaya digital marketing lainnya. Contohnya menggunakan blog, email, dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini kita fokus pada penggunaan sosial media. Karena pilihan media sosial itu saat ini cukup banyak. Banyak pilihannya dari Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Pemilihan platform yang tepat sesuai bisnis yang sedang dijalankan merupakan salah satu kunci dari suksesnya strategi pemasaran dari suatu produk atau brand, dan dalam hal ini yaitu pemasaran daerah wisata Wakade Citakan. Langkah pertama adalah menentukan satu sosial media yang akan kita atur, yang akan kita urus. Nah, pemilihan sosial media yang tepat itu dipilih oleh berbagai macam pertimbangan. Salah satunya ukuran. Ukuran ini mengartikan bahwa seberapa banyak sih pengguna sosial media yang kita pilih. Lalu yang kedua, audiens atau target pasar. Di sini kita menentukan apakah target pasar kita itu menggunakan sosial media yang sama dengan sosial media yang kita gunakan. Lalu konten. Konten apa sih yang bisa di-upload atau diunggah di sosial media yang kita pilih? Misalnya kalau di Instagram itu kan kita bisa ngupload gambar, video, lalu ada Twitter story, dan kita juga masih bisa menuliskan caption atau penjelasan tentang post yang ada di setiap post tersebut. Nah, untuk saat ini sebaiknya daerah wisata Wakade Citakan berfokus pada satu akun dulu, yaitu Instagram @drodur, yang menurut saya sudah lumayan aktif. Tinggal nanti kita menyusun konten-konten yang tepat. Nah, di sini Instagram itu kenapa cocok untuk pemasaran suatu produk, brand, atau di sini daerah wisata? Karena Instagram itu bisa dikelola bersamaan dengan Facebook. Jadi kalau misalnya kita ngepost sesuatu di Instagram, kita di Facebook itu udah otomatis tersambung gitu. Dan di video nanti selanjutnya akan ada cara bagaimana membuat Facebook halaman dan menyambungkannya dengan Instagram. Instagramnya nanti juga beda jenisnya, itu ada di video, jadi tunggu video selanjutnya. Nah, Instagram itu juga memiliki jangkauan usia pengguna yang lebih rendah dibandingkan dengan sosial media lain. Banyak pengguna Instagram itu milenial, dan milenial juga salah satu dari target pasar daerah wisata sendiri, bukan? Karena daerah wisata Wakade Citakan memberikan pemandangan yang bagus, cocok untuk foto-foto background post di upload Instagram anak-anak milenial. Di Instagram tuh cocok banget. Selain itu, Instagram tuh juga memiliki interaksi follower yang tinggi. Jadi bisa saling komen, bisa saling balas cerita, dan lain sebagainya. Selain itu, Instagram juga dapat menyajikan berbagai macam konten, tapi lebih khusus ke foto dan video. Dan ini cocok banget buat memasarkan desa wisata yang memasarkan alam, pelayanan, lalu juga ada jual makanan-makanan yang ditawarkan, pemandangan alam yang ditawarkan, dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di daerah wisata Wakade Citakan. Jadi cocok nih kalau di daerah wisata itu pemasarannya sama Instagram, karena kita bisa ngasih foto dan video yang mantap banget di sosial media kita. Nah, pastinya kalau misalnya kita mau memulai promosi di Instagram, pastiin kita punya foto yang indah.
Dan jumlah stok fotonya tuh harus banyak ya. Jadi kalau misalnya kita kayak jumlah fotonya sedikit, itu bakalan menyusahkan buat kita untuk mengupload hal-hal yang ada di daerah wisata itu sendiri. Jadi pastikan foto di daerah wisata Wakadi Citakan itu banyak stok fotonya gitu. Nah, kita itu harus memilih kepribadian brand di sosial media. Apa sih itu kepribadian brand? Mungkin banyak ya yang baru dengar tentang kepribadian brand. Jadi kita bahas di slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua brand, yaitu Line, sebuah aplikasi sosial media, dan juga Garuda Indonesia, salah satu maskapai di Indonesia. Nah, di Line ini tata bahasanya itu kayak lebih sederhana, terus ada sentilan bercandaan. Dan kalau di Garuda Indonesia dia lebih formal, lebih serius, dan pembawaannya tuh rapi gitu ya. Tapi Line juga, yang di Line juga rapi, semuanya sama-sama rapi, tapi membawa gaya bahasa yang berbeda. Nah, kepribadian brand itu sendiri itu mencerminkan target pasar. Saya kalau Line itu kan penggunanya kebanyakan anak-anak muda, anak-anak kecil yang menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Jadi bahasanya lebih santai. Beda sama Garuda Indonesia. Garuda Indonesia biasanya pembeli tiketnya itu kalangan yang udah bekerja, yang memiliki tingkat laju kerja yang tinggi, jadi bahasanya lebih serius. Nah, oleh karena itu kepribadian brand itu harus disesuaikan dengan jenis bisnis dan target pasarnya. Jadi kok target pasarnya anak muda, target pasarnya anak-anak milenial, ya bahasanya harus lebih sederhana, jangan serius-serius, tapi tetap rapi. Atau kalau misalnya kita mau menembak ke keluarga itu kan bahasanya ceria nih, nggak serius, bahasanya sangat ramah. Itu kita juga harus perhatikan. Nah, itu yang dimaksud dengan kepribadian brand. Nah, di sini ada beberapa jenis kepribadian brand di sosial media, dan ini sumbernya dari panduanim.com. Nah, di sini itu kepribadian brand di sosial media itu ada dibagi jadi 4. Ada karakter, bahasa, gaya bicara, sama tujuan. Misalnya kalau yang lain tadi, karakternya tuh lebih ke lucu dan supel, dan pastinya ramah. Bahasanya juga Line lebih sederhana dan santai. Beda sama Garuda Indonesia yang lebih baku dan formal. Sedangkan untuk gaya bicaranya, Line itu lebih mudah dan blak-blakan. Dan tujuan dari Line itu sendiri untuk memberi hiburan, tapi sekaligus juga informasi. Beda sama Garuda Indonesia yang tadi edukasi, informasi. Seperti itu. Nah, di sini ada salah satu kepribadian brand yang dimiliki oleh akun @personaid_travel. Akun ini merupakan salah satu akun yang diatur oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Nah, di sini karakternya itu ramah, bahasanya juga sederhana, gaya bicaranya juga sopan dan rendah hati. Dilihat dari banyak ada sapaan-sapaan, lalu ada gaya caption yang saling berkomunikasi dengan pembacanya. Misal di kalimat terakhir bawah caption itu ada kata-kata, ada yang mau ikut menikmati harumnya kopi Flores di desa Wanebo. Jika ada kata-kata ajakan yang sopan, rendah hati. Dan di sini tujuannya yaitu hiburan dan informatif, hiburan dari foto dan informatif yang berada pada caption. Captionnya menjelaskan dengan jelas dan singkat mengenai daerah wisata di desa Wanebo itu. Nah, kita itu bisa melakukan sebuah kegiatan yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Di sini kita bisa mengamati sosial media, produk, atau desa wisata lain, lalu kita tiru, tapi jangan lupa kita modifikasi. Karena sekali lagi, setiap brand, setiap produk itu punya ciri khasnya masing-masing yang berbeda dengan brand yang satu dengan yang lain. Dan jangan sampai kita disalahkan kalau kita mengikuti orang lain. Jadi makanya ketika kita habis mengamati
selalu tiru, kita pastikan kita modifikasi hal-hal yang dan itu menggunakan cara penyampaian kita sendiri. Di sini contohnya kita bisa memiliki sapaan. Kalau Pesona ID _travel tadi pakai sobat pesona, kita bisa juga punya sapaan misal kayak sedulur, dulur. Terus ada juga caption informatif, tidak terlalu panjang dan gaya bahasanya yang ramah dan santai. Dan lalu juga kita menaruh kredit pemilik foto, itu wajib ya teman-teman dan Bapak Ibu semua. Lalu kita juga menggunakan hashtag yang konsisten di setiap post. Misal kita pakai hashtag wisata Dorodoor atau hashtag indahnya Dorodoor. Gitu. Jadi pastikan kita memodifikasi apa yang akan kita tiru dengan cara kita sendiri. Dan yang terakhir, kita bisa menyusun jadwal rutin upload konten. Jadwal itu sangat penting ya Bapak Ibu dan teman-teman, karena tanpa jadwal dan tanpa rutinnya kita mengupdate sosial media kita, itu pemasaran menggunakan sosial media itu sama aja tidak berguna, karena nggak ada konten yang didapatkan oleh para followers dari akun Instagram @dorodoor itu sendiri. Jadi pastikan kita menyusun jadwal rutin upload konten. Nah, dalam menyusun perencanaan konten, pastikan kita tuh memuat 3 hal. Kualitas konten, pemilihan waktu posting, dan frekuensi waktu posting. Kualitas kontennya gimana? Pastiin misalnya foto yang mau kita upload itu udah siap edit, terus warnanya antara post yang satu dengan post yang lain tuh nggak beda jauh, jadi bisa terlihat senada, cantik, rapi di feeds atau di profil Instagram akun @desa_dorodoor. Lalu kita juga bisa memilih waktu posting yang tepat. Kita nggak mungkin kan posting jam 2-3 malam, nih jam 11 malam udah pada tidur Bapak Ibu penggunanya, atau kita ngepost jam 5 pagi belum pada bangun. Jadi pastikan kita tuh mengepost sesuatu itu ketika jam aktifnya orang-orang menggunakan sosial media, yang nanti bakal dijelasin di fitur Instagram di video selanjutnya tentang pemilihan waktu posting. Lalu ada juga frekuensi waktu posting. Kita nggak bisa nih posting, oh bulan ini kita posting sekali, terus bulan depan kemudian ya followers kita akan menunggu konten mana nih desa wisata Dorodoor, kok update-nya lama banget. Pastiin kita tuh update bisa kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali, atau kalau misalnya kontennya atau dan beberapa hal yang di daerah wisata belum siap, kita bisa tuh seminggu sekali rutin atau 2 kali seminggu rutin. Jadi tapi jangan ada kekosongan yang terlalu lama sampai sebulan kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh perencanaan penyusunan upload rutin konten. Jadi di sini saya bikin kotak 3. Ini kita lihat profil akun Instagram kita itu kan selalu berjejer 3 ya, 3. Dan yang paling awal itu di sini yang foto pemandangan alam dari sisi kiri. Jadi yang paling awal diupload lebih dulu, itu nanti akan berada di sisi paling kiri. Sini kita karena topiknya foto, pastiin kita harus hunting foto sebelum waktu penguploadan. Jadi tanggal 2 di sini kita bakal upload tanggal 29, tanggal 26 kita juga udah harus hunting foto. Lalu tanggal 28 kita harus ngedit foto. Jadi tanggal 29 kita tinggal upload dan pastiin juga kita udah punya caption. Nah, terus juga misalnya kita mau promosi makanan nih. Di sini kita harus nyiapin foto makanannya dulu dong sebelumnya, dan pastiin juga foto itu udah diedit. Atau kita misalnya mau ngefoto orang makan makanan yang dijual di desa wisata, jadi kayak ada modelnya. Ya pastiin kita udah ketemuan sama model dulu, lalu kita arahin bajunya kayak gimana, kita arahin posenya kayak gimana. Jadi semuanya itu harus dengan perencanaan yang tepat dan jelas seperti itu. Dan jadwalnya pastinya harus ditepati dan dipersiapkan dengan baik dari segi foto, materi, dan caption. Hal ini juga berlaku sama video. Kita pastiin videonya mau ngomongin apa, videonya mau ngetek apa. Jadi ketika hari H
kita mengupload konten, itu semuanya sudah rapi, sudah siap ditonton oleh para followers kita. Nah, sekian dasar-dasar dari teknik dan strategi pemasaran melalui sosial media marketing. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di Besoner Tour. Kita sambung ke video-video selanjutnya.